Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan untuk berkarya di negeri tercinta Indonesia, khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada kesempatan ini, kami mengajukan proposal kegiatan dengan gagasan Master Plan Kawasan Ekonomi Khusus Ketahanan Pangan berbasis SDA lokal di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, kawasan 3T, dan perbatasan negara NKRI, negara Papua New Guinea, menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dapat kami gambarkan bahwa pada saat ini yang berkembang mengenai isu-isu strategis, terutama isu nasional, adalah berkaitan dengan aspek swasembada pangan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri menuju cita-cita bangsa Indonesia sesuai fokus nasional 2020-2024, yaitu mewujudkan pembangunan berkualitas dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Pengembangan kawasan agropolitan Batom di Pegunungan Bintang sebagai upaya memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan dan infrastruktur pendukung lainnya di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan agar menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem agribisnis maupun pembangunan yang berdimensi kewilayahan sehingga dapat meningkatkan produktivitas swasembada pangan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang ini mempunyai batas sebelah utara Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura, sebelah timur negara Papua New Guinea, sebelah selatan Kabupaten Bovendigul, sebelah barat Kabupaten Yahukimo. Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki luas 115.683 km persegi, dengan dicirikan dominasi daerah pegunungan 66,09% dan perbukitan 27,26%. Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari 34 distrik dan 270 kampung dengan ibu kota kabupaten berada di Oksibil. Distrik Bime merupakan daerah terluas, yaitu 995 km persegi atau sebesar 6,34% dari total luas Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan distrik Tei Raplu merupakan daerah terkecil dengan luas 188 km persegi atau sebesar 1,20% dari total luas Kabupaten Pegunungan Bintang. Dapat kami informasikan bahwa sejak dibentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, maka telah dilakukan beberapa kali pemekaran distrik hingga pada akhir tahun 2009 terdiri dari 34 distrik dan 270 kampung dengan ibu kota kabupaten berada di Oksibil dan jumlah penduduk 75.800 jiwa sesuai data BPS tahun 2020. Selain kekayaan alam, Kabupaten Pegunungan Bintang juga memiliki potensi kekayaan tambang, lahan pertanian, perkebunan dan peternakan, potensi pariwisata, kebudayaan, serta kesenian daerah. Adapun beberapa faktor kunci keberhasilan dari kegiatan proposal ini adalah sebagai berikut. Dukungan pemerintah pusat, terutama dukungan dari kementerian yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, dukungan dari pemerintah Provinsi Papua, dukungan dari pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, dukungan dari masyarakat pemilik hak ulayat, kekompakan, komunikasi, komitmen, serta kerjasama antar stakeholder merupakan salah satu faktor kunci penentu keberhasilan kegiatan ini. Melalui kesempatan ini, dapat kami sampaikan secara tertulis seluruh dokumen penting yang akan kami serahkan kepada pemerintah untuk dilihat untuk dapat membantu rakyat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting menuju swasembada pangan secara lokal dan nasional. Pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi pelayanan nyata pemerintah dalam membangun Indonesia mandiri ekonomi. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan di proposal ini akan menginspirasi masyarakat luas untuk berperan serta membangun Indonesia dan Papua menjadi lebih baik ke arah cita-cita pendirian negara. Proposal ini akan berhasil apabila mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI. Berdasarkan gambaran kegiatan di proposal ini, maka kami menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk dapat menjalankan kegiatan ini demi mendukung Indonesia mandiri, ekonomi, berswasembada pangan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara.